Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para pendengar semua. Perkenalkan, nama saya Hakim dari unit KKN PPM UGM jadi 074 yang mengikuti program KKN UGM di periode 2 tahun 2021. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan kepada pendengar semua tentang penggunaan platform WhatsApp Business untuk menunjang efektivitas pemasaran online. Untuk hal yang akan kita bahas di sini, pertama kita akan memulai dari apa itu WhatsApp Business, bagaimana cara membuat akun WA tersebut, lalu apa saja yang harus diatur setelahnya, beserta fitur-fitur dan manfaat yang dihadirkan. Di mana hal ini dapat membantu kita selaku pelaku bisnis atau UMKM dalam melancarkan pemasaran produk dari usaha yang kita jalankan. Nah, apa sih itu WA Business? Jadi, WA Business merupakan alternatif aplikasi chat khusus bisnis yang sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis, terlebih para pebisnis atau pelaku UMKM yang menjalankan usahanya secara online. WA Business adalah salah satu aplikasi chat yang dikhususkan untuk para pemilik bisnis yang dirilis oleh WA pada tahun 2018. Seperti aplikasi chat pada umumnya, aplikasi ini membantu banyak calon pembeli untuk berkomunikasi ke penjual. Para calon pembeli tersebut dapat bertanya-tanya terlebih dahulu sebelum benar-benar membeli suatu barang. Hadirnya WA Business juga menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan, sebab seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri sudah banyak sekali orang yang menggunakan WA, sehingga para pebisnis ini tidak perlu meminta calon pembeli menginstal WA hanya untuk sarana komunikasi. Dan tidak seperti aplikasi WA biasa, aplikasi WA Business ini memiliki berbagai fitur dan kelebihan lainnya, yang membuat aplikasi ini menjadi sangat berguna bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yang akan dijelaskan lebih jelas setelah ini. Untuk memulai dalam menggunakan aplikasi WA Business beserta fitur-fiturnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun WA Business pribadi. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store apabila device Anda Android, ataupun melalui App Store jika device yang dipakai adalah iOS, dengan nama aplikasi WA Business. Nah, dikarenakan di perangkat saya sudah terinstall WA Business, di sini saya akan melakukan update dan masuk ke aplikasi seperti biasa setelahnya. Setelah aplikasi WA Business terinstall, pengguna baru harus memasukkan nomor pribadi yang akan digunakan dalam aplikasi tersebut. Saat ingin memasukkan nomor baru, disarankan untuk menggunakan nomor yang terpisah dengan nomor pribadi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kita dapat memisahkan antara urusan pribadi dan urusan bisnis, sehingga yang dipilih adalah opsi kedua, yakni use a different number. Kemudian, kita masukkan nomor yang akan digunakan seperti biasa dan ikuti tahap-tahap verifikasi yang diperlukan. Hingga sampai tahap ini, akun WA Business Anda sudah terbuat. Setelah tahap ini, masih perlu dilakukan beberapa pengaturan akun lanjutan terhadap akun WA Business ini. Kemudian, di sini kita akan masuk ke pengaturan profil akun lanjutan yang harus diatur di aplikasi WA Business ini. Di sini, kita akan menyinggung mulai dari pengaturan nama akun pengguna, melengkapi profil dan kategori bisnis, mengatur menu katalog produk bisnis, serta mengatur menu balas pesan otomatis. Hal pertama yakni nama akun pengguna. Hal teknis yang membedakan akun WA Business dengan akun WA biasa adalah pengaturan terhadap nama akun. Pada WA biasa, Anda dapat mengganti nama akun Anda sesuka hati kapan saja. Anda bahkan bisa hanya memasukkan emoji atau karakter apapun pada nama akun WA Business tersebut. Akan tetapi, di WA Business, terdapat beberapa ketentuan dalam pembuatan nama akun bisnis resmi yang harus dipatuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut harus diikuti agar akun bisnis Anda terdaftar sebagai akun resmi bisnis. Dan harus diketahui juga bahwa apabila kita mengubah nama tersebut entah suatu waktu, kemungkinan Anda akan menghilangkan status akun bisnis resmi tersebut. Sehingga diusahakan untuk memikirkan dan menetapkan nama akun bisnis yang akan digunakan dengan baik dari awal. Nah, ketentuan tersebut diantaranya sebagai berikut, yakni pertama tidak boleh ada spasi tambahan di dalam kata, tidak boleh menambahkan tanda baca, tidak boleh menggunakan emoji, simbol, dan karakter spesial apapun, tidak boleh menambahkan karakter alfanumerik atau karakter yang bukan berupa angka atau huruf, dan menulis merek WA dengan benar. Selain itu, nama akun bisnis tersebut juga tidak boleh hanya terdiri dari nama lengkap seseorang, istilah umum seperti contohnya penjahit, lalu tidak boleh lokasi geografis secara umum, misalnya Klaten, dan tidak boleh kurang dari 3 karakter kata. Kemudian, proses selanjutnya adalah melengkapi profil bisnis Anda. Profil pada WA Business memuat informasi bisnis yang mendetail, mulai dari nama, alamat, kategori bisnis, deskripsi, email, hingga situs website. Pembeli ataupun calon pembeli dapat melihat dengan mudah informasi tersebut dengan mengunjungi profil pada bagian atas.
Sehingga sebisa mungkin, pastikan bahwa informasi yang dicantumkan sudah akurat dan sesuai dengan detail informasi bisnis tersebut. Nah, setelah menentukan nama, kita dapat menentukan kategori bisnis yang kita jalankan, di mana sudah terdapat banyak kategori yang tersedia. Nah, kemudian jika kita menekan Show More Options, akan terdapat tambahan kolom, yakni kolom deskripsi dan alamat bisnis. Kita dapat menuliskan deskripsi bisnis kita pada kolom tersebut. Lalu untuk alamat, kita dapat menuliskan alamat kita sedetail mungkin, agar dapat terdeteksi dengan baik oleh sistem dan agar pelanggan dapat mengetahui detail alamat kita dengan benar. Setelah itu, kita dapat melanjutkan proses dengan menekan Explore, lalu menekan Business Profile. Pertama, kita dapat melengkapi gambar akun WA bisnis tersebut, setelah itu menentukan jam kerja yang berada di bawah kolom alamat. Kita dapat memilih jam kerja yang akan ditampilkan di akun WA kita, apakah ingin pada jam tertentu, selalu buka, atau hanya dengan perjanjian sebelumnya. Di sini akan dicoba dengan jam tertentu saja, di mana dapat disesuaikan dengan jam kerja yang ada, dan setelah itu, diklik simpan atau save. Kemudian kita juga dapat mengisi alamat email kita di sini, juga website terkait, biasanya diisi dengan link e-commerce seperti link Tokopedia atau Shopee yang dimiliki. Lalu kita beralih ke fitur selanjutnya, yakni katalog, yang berfungsi untuk menampilkan etalase produk dalam profil WA bisnis Anda. Fitur ini berfungsi sebagai etalase produk yang dapat dilihat oleh konsumen saat melihat profil. Kita dapat menambah produk yang ada dengan menekan tombol plus, lalu kita bisa memasukkan foto produk, harga, deskripsi, link terkait yang biasanya berisi link e-commerce, dan ada kode item sebagai kode pembeda suatu produk. Setelah itu, WA akan mencoba melakukan verifikasi katalog yang baru saja diinput, baru kemudian katalog tersebut dapat muncul di tampilan para pelanggan lainnya. Sebagai informasi, fitur katalog ini dapat menampilkan foto produk hingga sebanyak 500 foto. Untuk membagi katalog ini ke pengguna lain, kita dapat melakukannya melalui logo rantai di kanan atas. Kemudian, kita dapat membagi link katalog tersebut melalui link yang sudah ada tersebut. Hal yang harus diatur selanjutnya adalah menu balas pesan otomatis. WA Business juga memiliki fitur balas pesan otomatis yang tidak dimiliki oleh WA Messenger biasa, yang terdiri dari away message, greeting message, dan quick replies. Away message sendiri merupakan fitur balas pesan otomatis ketika ada pesan masuk dari pelanggan pada luar jam kerja atau saat bisnis sedang tidak beroperasi. Anda dapat membuat isi balasan pesan otomatis sesuai dengan preferensi Anda. Hal ini bisa diaktifkan dengan membuat template tertentu. Bisa tentukan waktu pengiriman kapan saja dan untuk siapa saja pesan ini akan dikirim. Selanjutnya ada greeting message. Ini merupakan fitur balas pesan otomatis yang bisa Anda kirimkan saat pelanggan pertama kali menghubungi Anda. Hampir sama seperti away message, yang menjadi perbedaan adalah bahwa pesan ini akan dikirimkan kepada konsumen baru atau konsumen yang sudah tidak melakukan kontak dalam rentang waktu 14 hari. Dan yang ketiga adalah quick replies. Fitur ini dapat Anda gunakan untuk membuat teks balasan untuk hal yang sering ditanyakan pelanggan. Caranya adalah dengan memasukkan pesan yang sekiranya akan sering keluar. Lalu setelah mencatat teks yang diinginkan, kita dapat masukkan padanan kata di shortcut yang menandai quick replies tersebut. Seperti di sini misalkan ALMT untuk men-trigger teks alamat ini. Jika ingin menambah lebih dari satu quick replies, tinggal mengulangi step seperti sebelumnya, bisa ditambah sebanyak yang diinginkan. Kemudian, cara untuk menggunakan fitur ini adalah dengan cara menuju ke chatroom WA dan menuliskan garis miring dan pilih quick replies yang sudah dibuat sebelumnya. Fitur yang pertama akan kita bahas adalah statistik, di mana dengan fitur ini kita dapat meninjau jumlah statistik pesan yang terkirim, diterima, dan dibaca. Fitur ini juga bisa membantu kita untuk meninjau pesan mana saja yang efektif. Untuk memeriksa statistik, kita dapat masuk melalui Business Tool seperti biasa, lalu klik titik 3 di kanan atas dan pilih statistik.
Fitur ini dapat membantu kita dalam mencari atau menggunakan strategi apa saja yang lebih baik untuk digunakan ke depannya dalam melayani pelanggan dan mengoptimalkan engagement bisnis. Kemudian, untuk fitur yang kedua adalah kita dapat memberikan label chat pada konsumen melalui fitur label. Fitur ini membantu kita dalam memberikan tanda atau label kepada konsumen tertentu untuk mengkategorikan mereka sesuai dengan kategori yang dibuat. Fitur ini sangat membantu untuk membagi kontak pelanggan-pelanggan yang ada agar pelaku bisnis dapat lebih mudah mensortir kontak mereka dan dapat lebih mudah mengenalinya. Sebagai contoh, label ini bisa diberikan juga untuk membedakan pelanggan lama, baru, dan juga pelanggan yang sering melakukan pembelian. Atau juga semisal membedakan antara pelanggan baru, pembayaran yang belum selesai, pembayaran yang sudah selesai, dan pelanggan lama. Untuk mengakses menu label ini, dapat melalui menu awal atau melalui business tool seperti biasa dan tekan opsi labels. Seperti yang terlihat, pada halaman ini, kita dapat melihat label-label yang ada, di mana WA sendiri sudah membuat beberapa label default, seperti customer baru, orderan baru, pembayaran yang pending, yang sudah membayar, dan transaksi yang sudah selesai. Kita sendiri juga dapat menambah label baru sesuai preferensi kita, pada menu tambah di kanan bawah layar. Tanda per label ini akan menandai siapa saja kontak atau pelanggan kita yang kita beri tanda label. Di sini kita dapat mengedit label, mengganti warna label, menghapus label, dan juga memberikan pesan broadcast secara langsung ke semua kontak yang kita beri label tersebut secara bersamaan. Nah, di sini karena belum terdapat kontak yang dilabeli, maka kita belum dapat memberikan pesan broadcast. Untuk memberikan label ke tiap konsumen, kita dapat menahan per kontak dan memasukkan kontak tersebut ke label terkait. Dimana di sini kemudian kita dapat memberikan pesan broadcast secara langsung kepada semua kontak yang terdapat di label tersebut. Seperti yang terlihat, bahwa kedua kontak yang berada di label New Customer mendapatkan pesan tersebut secara bersamaan. Nah, kemudian fitur broadcast ini tidak berlaku hanya untuk label saja. Kita juga dapat memberikan broadcast ke kontak tertentu sesuai yang kita inginkan seperti yang tertera di layar. Fitur selanjutnya yang dimiliki oleh WA Business ini adalah tanda centang akun bisnis resmi. WA Business akan melakukan verifikasi terhadap akun-akun bisnis melalui nomor telepon yang didaftarkan. Pihak WA Business akan memberikan centang berwarna hijau pada akun yang terverifikasi. Apabila akun Anda terverifikasi akun bisnis resmi, pelanggan Anda akan melihat tanda centang hijau pada profilnya atau di samping judul chat. Selain itu, nama bisnis Anda akan terlihat meskipun pelanggan belum menyimpan kontak tersebut, sehingga bisnis kita dapat terlihat lebih kredibel dan lebih terpercaya, serta menimbulkan kesan yang lebih profesional. Kemudian untuk fitur yang akan dijelaskan terakhir di sini adalah fitur short link dan integrasi sosial media Instagram dan Facebook. Fitur ini dapat mengenerate link tautan pendek yang dapat dipasang di website atau sosial media lainnya untuk mengarahkan calon konsumer ke kontak WA bisnis kita. Pelanggan yang tertarik untuk menghubungi kita hanya perlu menekan link tautan pendek tersebut untuk langsung terhubung dengan kontak WA bisnis kita. Hal ini membantu para konsumen untuk tidak perlu susah-susah mencatat, menyimpan, dan menghubungi kontak WA bisnis kita secara manual. Di sini, kita juga dapat membuat pesan yang otomatis akan tertulis di WA pelanggan yang menekan tautan tersebut, agar mereka tidak perlu menulis pesan pembuka sendiri. Kemudian, di sini juga ada fitur untuk mengintegrasikan akun WA bisnis kita dengan akun sosial media Instagram ataupun Facebook. Hal ini cukup mudah. Kita tinggal melakukan login melalui WA ini ke akun Facebook dan juga Instagram, sehingga kemudian tautan WA ini dapat terpasang di bio Facebook dan Instagram kita. Kemudian, untuk pembahasan terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja manfaat WA bisnis bagi para pelaku bisnis. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa terdapat banyak kelebihan dari aplikasi ini untuk dapat membantu kita dalam proses bisnis yang dijalankan. Manfaat pertama yaitu mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Adanya fitur balas pesan otomatis seperti away message, greeting message, dan quick message akan sangat membantu kita dalam membalas pesan dengan pelanggan. Selain memudahkan dalam balas pesan, komunikasi yang terjalin dengan pelanggan akan baik, sehingga lebih mendorong kesuksesan bisnis yang ada. Dengan menggunakan aplikasi WA khusus bisnis ini, kita dapat lebih memisahkan urusan bisnis dengan urusan pribadi yang lain. Kemudian, dengan adanya fitur label,
kita dapat dengan lebih mudah melakukan follow up kepada pelanggan berdasar label yang sudah dibuat sebelumnya. Manfaat yang kedua adalah menimbulkan kredibilitas bisnis yang lebih tinggi bagi pelanggan. Dalam dunia bisnis online, tindak kejahatan oleh oknum tidak bertanggung jawab pasti selalu ada, dan sangat memungkinkan untuk terjadi. Sehingga para calon pelanggan yang akan melakukan jual beli online akan lebih meningkatkan kewaspadaannya. Dengan adanya fitur profil bisnis ini, pembeli dapat dengan mudah untuk melakukan pengecekan terhadap informasi bisnis kita. Hal ini dapat meyakinkan para calon pembeli bahwa bisnis yang dimiliki adalah kredibel dan profesional. Terlebih jika kita memiliki website toko online sendiri, di mana kita dapat membangun branding yang lebih kuat sehingga bisnis tampak bisa lebih dipercaya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir akan kita bahas di sini adalah kita akan lebih mudah dalam mempromosikan produk kita. Selain berkomunikasi, WA Bisnis juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan marketing dan promosi, terutama melalui fitur katalog yang terdapat dalam aplikasi ini. Kita dapat memajang produk pada katalog, lengkap dengan deskripsi dan harga produk. Fitur tersebut akan memudahkan konsumen untuk melihat produk yang Anda tawarkan dan juga dapat menyebarkan link produk tersebut kepada pelanggan, baik dengan mengirimkan pesan broadcast ataupun media lainnya, seperti Instagram atau Facebook. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Apabila ada kurangnya saya memohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.